Sarwenda dengan Ruben memiliki 3 anak. Anak yang pertama laki-laki, anak adopsi. Yang nomor 2 dan nomor 3 anak kandung cewek semua. Nah, anak yang pertama ini yang adopsi ini ikut Ruben, sedangkan 2 anak kandung ikut Sarwenda saat ini. Yang ingin saya prediksi di sini, bagaimanakah perasaan anak-anaknya ini? Kalau anak yang pertama kan ikut Ruben, bagaimanakah perasaannya kepada Sarwenda? Sedangkan anak yang nomor 2 dan nomor 3 ikut Sarwenda, nanti pertanyaannya bagaimana perasaan mereka kepada Ruben ya. Mari kita prediksi saat ini. Agar orang tuanya tahu dan bisa ngerti bagaimanakah perasaan anak-anak mereka terkait dari permasalahan yang mereka hadapi ini, imbas dari pertengkaran orang tuanya. Yang pertama ini, anak angkatnya perasaannya pada Sarwenda. Sinergi, balance, community, dark talk, pikiran-pikiran gelap, the wheel, roda berputaran asik. Jadi begini teman-teman, perasaan anak laki-lakinya yang ikut Ruben, perasaannya pada Sarwenda adalah dia merasa dari ibunya ini ada community. Community adalah orang-orang di sekitar ibunya yang membuat dia memiliki pikiran-pikiran gelap, pikiran-pikiran yang gak baik terkait dari orang-orang di sekitaran bundanya ini. Dia berpikir bahwa orang-orang di sekitaran bundanya inilah yang memberikan pengaruh negatif kepada bundanya. Makanya di sini, kenapa bisa seperti ini? Karena dalam pikiran dia, bundanya sudah ada perubahan-perubahan di dalam menjalani kehidupannya imbas dari pengaruh orang-orang di sekitarnya. Nah, harapannya agar bunda bisa kembali seperti dulu lagi. Ya. Dan di sini anak ini juga menuntut keadilan terkait dari situasi kondisi yang seperti ini. Nah, jadi si anak laki-laki ini memiliki pikiran-pikiran atau negative thinking terkait circle dari bundanya ini. Dan pikirannya karena mereka lah bunda jadi berubah. Nah, kemudian di sini kan ada simbol menuntut keadilan, ada simbol balance. Nah, simbol menuntut keadilan yang berimbang ini terkait tentang apa? Pada bundamu, santuari perlindungan, faith sebuah keyakinan, great fortune pencapaian, milestone merayakan, 9 cangkir. Jadi begini teman-teman, anak ini berpikir bahwa bundanya bisa seperti ini pencapaiannya karena ada pengaruh dari nama besar ayahnya. Makanya di sini ada simbol santuari perlindungan, keyakinan bahwa anak ini meyakini bahwa bundanya mencapai seperti saat ini imbas dari pamornya ayahnya. Makanya dia ini menuntut keadilan di sini. Dalam arti, ingat bunda, kamu bisa seperti itu karena siapa? Dalam pikiran anaknya seperti itu. Makanya di sini kan ada simbol pencapaian yang diraih ibunya saat ini, juga simbol dari merayakan. Jadi dia berpikir ibunya bisa seperti ini karena campur tangan dari nama besar ayahnya. Ya, seperti itu. Jadi begini ya teman-teman, menyikapi dari keyakinan anak ini, ada benernya juga ada salahnya. Nah, seperti kita, ya seperti saya, andai kata
Saya misalnya nggak bisa apa-apa, kemudian orang tua saya memberikan wadah misalnya harta benda, kesuksesan, jalan pintas untuk bisa meraih keberuntungan, ya kan? Tetapi ketika saya tidak memiliki kemampuan, sekalipun dikasih wadah yang besar, semuanya itu juga nggak terlalu berimbas dalam hidupnya. Karena sungguhnya kemampuan dirilah yang menentukan kesuksesan seseorang, dan orang lain sebagai pendukung, sebagai pensupport, sebagai fasilitas dan lain sebagainya. Tergantung bisakah saya menggunakan fasilitas ini dengan baik. Nah, semuanya itu juga tergantung dari kemampuan saya, ya kan. Jadi ya jangan berkata seperti itu pada bundamu, sebab bundamu juga memiliki kemampuan. Andai kata dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak akan bisa seperti saat ini. Sekalipun misalnya disupport, dimodali, dikasih wadah dan lain sebagainya, tapi ketika tidak memiliki talenta, memiliki kemampuan, tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa jaya. Jadi hidup seseorang itu tergantung pada kekuatan diri sendiri, pada kemampuan diri sendiri. Seperti itu, ya. Nah, kita melihat dari anak yang nomor 2, perempuan. Bagaimanakah perasaanmu atau pendapatmu terkait ayahmu? Ada promise, bulan besar, ada sebuah rahasia, promise juga sebuah perjanjian. Kemudian disipating kesia-siaan belaka. Thief. Thief ini artinya pencuri. Deserving, seseorang yang layak dikasihani. The Hermit, harusnya menenangkan diri, introspeksi diri, seperti itu. Atas semua anak perempuannya ini ada kekesalan juga kepada ayahnya, karena sebenarnya ayah nggak usah rame-rame di media sosial, nggak usah berisi simbol televisi, simbol burung, ya, simbol yang ditayangkan atau ditonton orang. Jadi anak ini berpikir, ayah jangan seperti itu berisi, itu kesia-siaan belaka terkait dari apa yang terjadi. Karena sesungguhnya ada promise, kamu ada perjanjian, ada nyumun itu bulan baru, ya, bulan baru yang artinya ada perjanjian setelah kamu bercerai dengan bunda. Lah terus kenapa berisi? Nah, seakan-akan bunda ini simbolnya pencuri ini, seakan-akan bunda sudah memanfaati dirimu, menggerogoti hartamu dan lain sebagainya. Padahal di sini sudah ada perjanjian. Nah, kemudian ada yang layak dikasihani, yaitu ayah kasihan pada bunda. Jangan seperti itu. Yang namanya anak kan bisa menilai, atau kemudian di sini ada simbol The Hermit. Nah, ayah jangan berisi. Harusnya ayah sudah bisa menenangkan diri, merenung ke dalam terkait dari apa yang sudah terjadi saat ini. Jadi anaknya ini nggak mau kalau ibunya dibilang pencuri, ibunya dibilang memanfaatkan ayahnya, ibunya dibilang markup dan lain sebagainya. Si anak ini nggak mau, dan dia menegur ayahnya. Ayah jangan seperti itu, sia-sia belaka kalau kamu ngomong di televisi, di media sosial dan lain sebagainya. Karena ada perjanjian, ada promise yang sudah disepakati. Nah, kemudian di sini, kenapa kamu nggak mau kalau ibumu dituduh memanfaati ayahmu terkait dari harta benda? Karena komunikasi, kemudian isolasi. Despair, tertekan. Angel of the direction, malaikat di 4 penjuru. 3, sukacita. Jadi begini, kenapa anak ini sampai membela ibunya seperti itu
Dan sampai bilang ayahnya, sia-sia belaka ayah, kamu lakukan seperti itu pada ibunda. Karena sudah ada perjanjian ya toh. Di sini kenapa sampai begitu? Karena anak ini ada komunikasi dengan ibunya. Jadi yang namanya anak udah remaja pasti sudah bisa diajak tukar pendapat dan lain sebagainya. Yang selama ini masalah ini ditutup oleh ibunya, simbol dari isolasi. Terkait dari ayahnya yang tidak memberi nafkah 6 bulan kala itu ya toh, terkait dari penyakit ayahnya dan lain sebagainya. Bunda ini sudah menutup mulut, sudah mengisolasi terkait kejadian-kejadian itu. Nah, kenapa kebuka terkait dari tidak menafkahi 6 bulan itu? Karena ayahnya yang disipatin ini, ayahnya yang terlalu berisik mengungkit-ungkit, pada akhirnya dari pihak ibunya menunjukkan kenyataan yang seperti itu. Dan di sini anak nggak tega ngelihat ibunya tertekan pikirannya, nggak tega dia anaknya ini. Dan anaknya ini juga berharap agar ibunya diberi kemudahan dalam hidup dari segala penjuru mata angin. Makanya dilambangkan malaikat dari 4 penjuru ini. Agar ada kemudahan pada ibunya dalam mencari rezeki dan lain sebagainya. Karena anak ini juga tahu kalau ibunya menalangi dulu dengan hasil jerih payah ibunya bekerja. Demi apa? Demi kehidupan dirinya dan kehidupan keluarganya yang bersukacita ini, demi kebahagiaan anak-anaknya. Jadi anak ini protes kepada bapaknya, ayah jangan begitu, ibu ini sudah diam. Karena ayah berisik pada ibu, akhirnya ibu membuka mulut terkait dari nafkah yang tidak ayah kasih selama 6 bulan. Ini anaknya yang merasa seperti itu pemikirannya pada ayahnya. Dan dia tidak tega ngelihat ibunya tertekan ini, despair ini, keputusasaan atau tertekan terkait dari masalah yang sudah ada. Apalagi kan saat itu juga ada tagar yang begini yang begitu pada Sarwenda ya toh. Dan anaknya ini merasa ibunya sangat tertekan dengan kejadian itu dan dia nggak tega. Makanya dia berdoa, ada simbol spirit. Semoga ibu ada kemudahan dari segala penjuru mata angin terkait hidupnya. Ini ya toh, anak yang nomor 2 seperti itu. Kemudian anak yang nomor 3 unduk-unduknya seperti ini. Ini yang masih kecil anaknya ya. Anak yang nomor 3, bagaimanakah isi hatimu pada ayahmu? Aktivasi win. Expansion, perluasan, ini juga mengaktifkan ya toh, ada orang yang menyebut juga. Mature woman, simbol dari ibunya. Stuck energy, kemacetan energi yang bisa diartikan juga keputusasaan atau tekanan pikiran yang sudah dialami ibunya. Kabar baik. Jadi begini, si anak kecil ini merasa ada aktivasi bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ibunya ini karena ada hembusan angin dari seseorang. Ada hembusan angin, hembusan berita-berita yang sengaja dihembuskan oleh seseorang. Nah, di sini lagi juga ada hembusan lagi yang pada akhirnya masalah menjadi meluas yang ditujukan pada ibunya. Dan dia melihat semuanya itu membuat ibunya menjadi tertekan pikirannya. Stuck energy, hidup jalan di tempat. Harapan anak kecil ini ada kabar-kabar baik terkait dari kehidupan ibunya. Jadi anak ini berpikir ada yang sengaja meniupkan pemberitaan-pemberitaan untuk menjatuhkan ibunya. Nah, tentunya ini tadi kan pikiran dia pada ayahnya ya. Jadi dia sedikit banyak juga berpikir, ayah jangan seperti itu, jangan menghembuskan berita-berita yang kurang bagus terkait ibunda, terkait bunda. Karena bunda juga menghadapi tekanan pikiran di sini.
dalam pikiran anaknya yang kecil seperti itu. Kemudian, mengapa kamu berpikir bahwa ada yang mengaktifkan pemberitaan tersebut kesengajaan? Ada busur dan lain sebagainya. Mengapa kamu berpikir ke arah sana? Ada still nice. Sebuah rahasia. Prayer, doakan saja. Official person, orang-orang pemerintahan atau orang-orang kantoran. Oh, mungkin anak ini tahu kalau di rumah yang dulu itu ada penagihan debt collector. Bisa jadi seperti itu karena ini kartunya muncul, teman-teman. Increase, jalan panjang, naik ke atas, ya toh. Menara putus. Oh, jadi begini, teman-teman. Dia mengetahui kalau di rumah besar itu ada debt collector yang nagih dan dia berharap semuanya itu bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kejadian itu membuat dia semacam situasi yang tidak terduga-duga yang dia ketahui, yang dilambangkan menara putus ini. Jadi dia berharap pada ayahnya, ayah jangan terlalu menghembuskan pemberitaan lagi. Udah tenanglah, semuanya ini toh kalau diomongkan baik-baik mungkin ada jalan keluar, tapi kalau selalu dikipas-kipasi jadinya yang melebar kemana-kemana. Bukannya masalah selesai, tapi masalah menjadi ribet. Dalam pemikiran anak kecil itu seperti itu. Ini versi yang ngomong versi orang dewasa ya. Cuman anak kecil ini merasa nggak nyaman hidupnya karena ada debt collector yang nagih ke rumahnya. Selanjutnya, harapanmu pada ayahmu harus ngelakuin seperti apa? Volatility, gunung meletus, jangan marah-marah. Jangan marah. Kenapa sih marah-marah? Ini pertanyaannya kepada ayahnya. Harapannya ada semacam perubahan dalam kehidupan, ada simbol change ya. Harapannya ada perubahan di dalam hidupnya. Deception, pembisik. Jangan mudah dibisikin orang ya. Kemudian rilis, melepaskan. Jadi begini harapannya anak ini pada ayahnya. Ayah jangan marah-marah ya, dilambangkan gunung meletus ini. Untuk apa sih marah-marahnya itu? Kenapa sih marah-marah itu? Tidakkah bisa berubah yang lebih baik dalam hidup ini? Dan jangan mudah kena pengaruh bisikan-bisikan orang-orang ya, yang pada akhirnya kamu harus melepaskan amarahmu dan lain sebagainya. Jadi intinya anaknya ini berharap kalau ayahnya bisa lebih sabar lagi, atau jangan terpancing dari provokasi orang-orang di dekatnya atau kabar berita yang ada, yang mana pada akhirnya ayahnya mengeluarkan kayak statement, kayak berita-berita yang kemudian bisa kita lihat saat ini. Dan memang sih dari pihak Ruben ini seringkali dari podcast ke podcast entah berapa kali juga sering memberikan klarifikasi dan lain sebagainya dari dulu hingga kini. Dan ini juga ditonton anaknya loh, anaknya mengetahui loh, anak yang kecil ini mengetahui. Makanya ayah ya, sebuah pertanyaan gunung meletus, ayah untuk apa sih marah-marah? Jangan terprovokasi dengan berita yang ada atau bisikan-bisikan yang ada, yang pada akhirnya kamu melepaskan amarahmu di media sosial dan lain sebagainya. Memang teman-teman sebagai orang dewasa ini harus bisa lebih introspeksi diri dalam menyikapi sebuah masalah, apalagi publik figur, karena nama baiknya ini akan menjadi taruhannya ya. Jadi kalau masalah bisa diselesaikan dengan baik, tentunya bisa lebih adem ayem. Apalagi mereka memiliki 3 anak. Dari masing-masing 3 anak memiliki pemikiran-pemikiran tersendiri terkait bapaknya, terkait ibunya.
Jadi dengan adanya perseteruan orang tua ini, bagaimanapun anaklah yang menjadi korban. Kalau bisa diselesaikan baik-baik di belakang layar, kenapa sih mesti harus diselesaikan di depan layar? Dikonsumsi banyak pihak, tujuannya apa? Tujuannya untuk penggiringan opini publik. Nah, kalau nggak salah, kenapa mesti kenapa mesti ada keinginan untuk menggiring opini publik? Ya, kalau misalnya ada bukti kesalahan dari pasangannya masing-masing, kan bisa diungkapkan di pengadilan, bukan di media sosial. Anaknya jadi tahu, anaknya jadi kritis kepada bapak ibunya juga, ya kan? Bijak-bijaklah sebagai orang tua dalam menyikapi sebuah masalah. Karena ketika anak hadir ini adalah tanggung jawabmu sebagai orang tua. Jangan sampai karena ego pribadi pada akhirnya mengorbankan kejiwaan dan kenyamanan anak-anak di dalam hidupnya.